yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya.
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai. Tribuners, meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber. Tribuners, perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru
dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribun harus kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunars setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab
atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun, sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun, dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners,
Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur
tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat, Tribuners, setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan, Tribuners, yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu, Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai, Tribuners, bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat, mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners, hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian, Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph.
Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh
para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat, mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletus Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatory Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk utama pusat pengumpulan intelijen dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan
hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam
dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunars setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak
berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian, Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun, Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya, Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan, Tribuners, oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem,
Sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribunars, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribunars karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dan disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan Iran Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners menurut laporan dari media Iran sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran Tribuners, Khamenei ini
ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran.
Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa
Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya,
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai. Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya,
yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners menurut laporan dari media Iran sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegram. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan.
Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya, yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat, mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa hasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya,
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai. Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru
stabil dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab
atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun, sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun, dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribunal dari satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners,
Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur
tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat, Tribuners, setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan, Tribuners, yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu, Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai, Tribuners, bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners, hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian, Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph.
Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh
para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau mobil-mobil ini melayang Tribuners.
Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban
menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas
keras, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan
Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan, Tribuners, oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem,
Sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah
pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran, ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan
hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas
keras, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupi, mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya,
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai. Tribuners, meskipun ada klaim pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber. Tribuners, perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru
dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara
Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran, ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan.
Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua
bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni.
Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih, Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel.
Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu.
Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun, sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun, dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian, Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari
Operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam
dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak
berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem.
Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners menurut laporan dari media Iran sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi
pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan.
Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunars setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya,
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai. Tribuners, meskipun ada klaim pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber. Tribuners, perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru
dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribun harus kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab
atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners,
Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur
tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat, Tribuners, setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan, Tribuners, yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu, Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai, Tribuners, bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners, hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian, Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak
berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem.
Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi
besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
Bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran, ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tribuners, serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan.
Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama
Perang 12 hari ini kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribunars, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribunars karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunar setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya.
yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru
dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara
Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya, tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners, karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali.
Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan.
Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunars setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih
dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap
Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua
bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribunals yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribunars. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribunars, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni.
Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional, yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih, Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel.
Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui tiga pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribunal setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribunas. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah
digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari
Operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam
dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi.
Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ketujuh perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem,
Sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama Perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Parau sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat.
Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners,
Dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas yakni dalam hal cyber, Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara dan hal ini juga sudah diungkapkan Tribuners oleh para pakar keamanan kepada Iran Internasional yakni Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi ini lebih sedikit jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan dengan aktor yang memiliki afiliasi dengan intelijen Israel. Selama perang 12 hari ini, kelompok peretas pro-Israel yang dikenal sebagai Predatoris Sparrow sempat mengklaim bertanggung jawab begitu atas serangan besar ataupun serangan cyber terhadap Bank Sepah yang merupakan salah satu bank terbesar di Iran. Kemudian kelompok tersebut, Tribuners, ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan
Klersky Cybersecurity begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa hari Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur 3 situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut, bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan yang mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak.
Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin, Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon. Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel, Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian
bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square, dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya, di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran, dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut, dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya, masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini, artinya kedua negara tidak saling meluncurkan rudal ataupun serangan-serangan drone. Namun rupanya Tribuners, justru Iran dan Israel ini perang secara memanas, yakni dalam hal cyber Tribuners. Perang rudal antara Iran dan Israel ini mungkin sudah mereda begitu ya, tapi memang perang cyber di antara keduanya justru semakin membara, dan hal ini juga sudah diungkap oleh para pakar keamanan kepada Iran Internet Marwan Hacem. Dan menurut Hacem, sejak gencatan senjata dimulai, telah tercatat hampir 450 serangan cyber terhadap target-target di Israel, yang menunjukkan sebagian besar dilakukan oleh kelompok peretas pro-Iran. Nah, sebaliknya, serangan terhadap Iran, terutama di sektor keuangan, infrastruktur, dan energi, jumlahnya tetapi jauh lebih canggih dan dikaitkan memiliki dengan intelijen. Selama kelompok peretas pro-Israel yang dikenal Predator terhepah, Tribuners ternyata juga menyatakan bahwa sudah berhasil menguras dana senilai 90 juta dolar Amerika Serikat dari Nobitex yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Bahkan di Tribuners, mereka juga mengunggah kode sumber Nobitex di akun X mereka, walaupun saat ini tidak ada aksi militer terbuka begitu ya, namun serangan cyber ini terus terjadi dan semakin memanas. Nah, yang menjadi penguat lagi Tribuners karena ada pakar cyber Israel, yakni Boaz Dolev dari perusahaan Clearsky Cyber Security begitu ya, yang menyebutkan bahwa serangan terhadap bisnis kecil hingga menengah di Israel ini terjadi setiap hari. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi target biasanya menyediakan layanan bagi organisasi besar di Israel, sehingga informasi yang bocor ini bisa dinilai sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di satu sisi, Iran disebut memiliki jaringan kelompok peretas juga yang sangat aktif nih Tribuners, terutama konflik terbaru dengan Israel yang kembali memanas. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana warga Iran ini mulai bersorak-sorai karena pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei muncul ke publik setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak meletusnya perang antara Iran, Israel, bahkan menyeret Amerika Serikat pada Juni 2025. Khamenei ini muncul pada Sabtu 5 Juli kemarin dalam sebuah upacara keagamaan menjelang Hari Asyura, saat umat Muslim Syiah ini memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad begitu ya, Hussein bin Ali. Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah
pemerintah Iran, Tribuners, Khamenei ini tampak melambaikan tangan begitu ya ke arah jemaah yang mengenakan pakaian serba hitam dan kemudian disambut dengan sorakan bahkan nyanyian keagamaan nih Tribuners. Kemudian kehadiran Khamenei ini menjadi sorotan besar juga bagi media Iran mengingat ia belum pernah terlihat di hadapan publik sejak 13 Juni 2025 saat Israel pertama kali meluncurkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir dari Iran. Nah, dalam beberapa waktu hari, Amerika Serikat juga diketahui bergabung begitu ya dalam perang tersebut karena menggempur tiga situs utama nuklir Israel yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan menggunakan lebih dari 120 pesawat tempur. Nah, selama konflik yang berlangsung selama 12 hari ini, Tribuners, Khamenei hanya muncul melalui 3 pesan video yang direkam dan tidak diketahui lokasi perekaman tersebut. Bahkan tidak diketahui di mana Ali Khamenei ini sembunyi. Bahkan banyak spekulasi yang menyebutkan Ali Khamenei ini bersembunyi di bunker dengan akses komunikasi terbatas, sementara tokoh-tokoh dari Israel dan Presiden Amerika Serikat pun secara terbuka membicarakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan dari Khamenei ini. Bahkan Trump juga menyebut Khamenei ini sebagai target yang mudah, Tribuners. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran ini akan mempersingkat peperangan. Nah, beberapa hari setelah gencatan senjata, Khamenei ini menyampaikan pesan khusus gitu ya dari lokasi yang dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa Iran tidak akan menyerah tanpa syarat seperti yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Nah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sepertinya perang ataupun kondisi di Timur Tengah ini semakin menegang ataupun memanas karena pangkalan Amerika Serikat di Irak ini justru digempur oleh drone misterius. Nah, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat Tribuners setelah drone bermuatan bahan peledak ini meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis dari pimpinan Amerika Serikat. Nah, menurut laporan Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan, serangan drone yang terjadi pada malam hari itu berhasil ditangkis tanpa menimbulkan korban jiwa. Dinas dari Kurdistan ini melaporkan pukul 9:58 malam sebuah pesawat tanpa awak ataupun drone begitu ya yang berisi bahan peledak ini ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban ataupun kerusakan yang signifikan. Semua personel Amerika Serikat ini juga berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka ataupun mengalami kerusakan di pangkalan serta aset Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Nah, perlu diketahui Tribuners dan juga sebagai informasi untuk kalian semua bahwa Arbil ini merupakan ibu kota wilayah semi-otonom dari Kurdistan Tribuners yang berada di Irak Utara. Nah, wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain dari Irak, namun juga menjadi markas penting dari pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok terorisme dan jaringan ekstremis lainnya begitu Tribuners. Nah, Bandara Arbil sendiri ini menampung pangkalan militer koalisi yang menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Kemudian para analis juga menilai Tribuners bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan dengan konflik tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan begitu ya antar dua negara saat perang 12 hari antara Israel dan Iran, di mana Teheran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak. Meski begitu, Tribuners hingga saat ini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Rudal-rudal Iran ini disebut menggempur 5 situs militer di Israel dan dikabarkan Israel menutupi kerugian selama 12 hari perang dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Setidaknya 5 situs militer utama Israel telah digempur rudal-rudal Iran selama perang 12 hari pada Juni kemarin Tribuners. Namun sensor ketat dari militer Zionis ini menutup-nutupi dampak serangan tersebut. Namun dari surat kabar Inggris yakni The Telegraph mengungkapkan hal itu dengan mengutip data dari radar satelit. Media tersebut memperoleh data ini dari para peneliti di Universitas Negeri Oregon.
Kemudian Tribuners, data dari radar satelit ini menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 fasilitas militer di utara, selatan, dan bagian tengah Israel. Tribuners, termasuk pangkalan utama, pusat pengumpulan intelijen, dan pangkalan logistik dari Israel. Tingkat kerusakan yang dilaporkan pun juga belum diketahui secara jelas, Tribuners, namun serangan itu tidak pernah dilaporkan ke publik karena memang militer Israel ini menyensor atau menutupinya secara ketat, seperti itu yang dilaporkan oleh Telegraph. Kemudian ketika ditekan mengenai masalah tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri menolak berkomentar dan mengatakan bahwa semua unit terkait mempertahankan kelangsungan fungsional selama operasi. Kemudian Tribuners, analis yang dikutip dari The Telegraph juga menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat ini secara umum bekerja dengan baik, mencegat sebagian besar tembakan yang masuk meskipun rudal yang menembus pertahanan Israel ini meningkat menjadi sekira 16% pada hari ke-7 perang. Nah, surat kabar ini juga mencatat bahwa hal ini dapat dikaitkan nih dengan upaya Israel untuk menghemat amunisi, taktik yang lebih baik oleh Iran, ataupun penyebaran persenjataan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dicegat. Seperti yang diketahui Tribuners bahwa perang itu dimulai ya sejak 13 Juni ketika Israel ini pertama kali melancarkan serangan udara dengan menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan komandan tinggi serta lokasi militer Iran yang memicu pembalasan dari Teheran. Pejabat Israel sendiri melaporkan bahwa 29 kematian dan lebih dari 3.200 cedera, sementara Iran memperkirakan lebih dari 900 kematian dan 4.700 yang cedera. Nah, Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kita masih membahas soal perang Iran dan Israel yang terjadi beberapa waktu yang lalu, meskipun saat ini kedua negara tersebut dilaporkan sedang melakukan gencatan senjata atau menyetop agresi. Nah, Tribuners, dilaporkan bahwa rudal Israel ini menghantam Iran hingga membuat kekacauan atau kekeosan karena sampai mobil-mobil ini melayang, Tribuners. Nah, televisi pemerintah Iran ini telah merilis rekaman CCTV begitu ya, yang menunjukkan momen dramatis dua serangan rudal Israel menghantam Tahrir Square yang ramai di Teheran selama perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Tribuners. Serangan yang menargetkan area sipil ini dianggap sebagai kejahatan perang karena dari rekaman tersebut yang kemudian disiarkan oleh media setempat ataupun media Iran yakni IRIB menunjukkan dua serangan terjadi secara beruntun pada jam-jam sibuk begitu ya, sekiranya pada sore hari tanggal 15 Juni. Nah, Tribuners, salah satu rudal ini berhasil menghantam sebuah gedung yang terkait dengan pasukan paramiliter Basij, yakni sebuah unit yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kemudian, serangan kedua yang menarik perhatian luas secara daring ini karena serangan tersebut menghantam bagian tengah persimpangan utama dari Tahrir Square, Tribuners. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bola api besar pecah saat terjadi benturan. Kemudian bola api ini berhasil melemparkan beberapa mobil ke udara begitu yang membentuk awan puing membumbung tinggi di atas alun-alun. Kemudian Tribuners, menurut laporan dari media Iran, sedikitnya 18 warga sipil ini tewas dalam serangan Israel ke Tahrir Square dan rekaman tersebut telah beredar di media sosial begitu ya, sehingga memicu perdebatan mengenai keasliannya di mana beberapa pihak ini menduga video tersebut dimanipulasi menggunakan AI. Namun Tribuners, Fetch Nameh yang merupakan situs web pemeriksaan fakta Iran dan media BBC begitu menyatakan bahwa rekaman itu asli, bahkan membandingkannya begitu ya dengan gambar lain dari area yang terdampak. Sementara pasukan Israel ini telah mengklaim sepanjang perang 12 hari operasi mereka terbatas pada serangan presisi terhadap target militer Iran dan pemandangan di Tahrir Square ini salah satu wilayah di sipil tersibuk di Teheran yang menunjukkan hal sebaliknya. Tidak ada instalasi militer yang terlihat dalam rekaman tersebut dan serangan tersebut tampaknya menghantam ruang publik yang ramai, Tribuners. Meskipun ada klaim, pejabat Iran ini mengatakan jumlah korban menunjukkan bahwa cerita yang berbeda begitu ya, karena sebelumnya pejabat Israel ini mengklaim bahwa salah
Sasaran mereka selama 12 hari konflik itu difokuskan pada fasilitas rudal dan tidak menargetkan warga sipil dari Teheran. Nah, Tribuners, lanjut ke berita selanjutnya masih soal berita mancanegara begitu ya, dan masih juga soal perang antara Iran dan Israel. Di tengah gencatan senjata ini artinya kedua negara tidak saling meluncurkan